Perkenalkan, nama saya Antoni Sawanzaman, NIM 20120210. Kali ini kita akan membuat fitur validasi untuk capture data. Kita masuk ke beranda. Kita akan identifikasi berdasarkan status di beranda ini. Oke, kita buka di script di transaksi ini. Oke, kita ambil script yang ini. Kita Ctrl C, kita letakkan di beranda. Kita buka lagi di beranda sini. Kita akan letakkan di beranda di data peminjaman. Kita ketikkan kata kunci saja. Data peminjaman yang ini. Oke, di bagian sini kita akan paste script yang tadi yang kita copy. Kita Ctrl V, taruh saja dia ke dalam. Oke, seperti ini. Oke, di sini kalau nilainya 0 dia akan tetap. Ketika dia nilainya 1, maka dia akan tampilkan dua tombol yang ini. Yang ini. Kita Ctrl X. Kita letakkan di. Oke, sebelum kita paste kita tutup dulu. Di sini kita harus tutup dulu PHP-nya. Dan di sini harus buka lagi PHP. Oke, kemudian kita save-kan dia di sini. Oke, di sini 0 dia tidak tampilkan. 1 yang tidak akan tampilkan, 2 juga tidak akan ditampilkan. Selanjutnya dibatalkan, dia tampilkan. Oke, di sini kita harus buka dulu. Kita harus tutup dulu PHP-nya. Dan jangan lupa kita buka juga di bagian bawahnya. Oke, ini kita Ctrl V. Kemudian dihilang juga, kita tetap tampilkan. Kita buka dulu PHP. Tutup dulu PHP. Kita Ctrl V. Oke, kemudian kita tutup. Kita buka PHP lagi. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kalau sudah dikembalikan dan sudah diserang hapus, tidak bisa diakses. Dia tidak berfungsi lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat di sini tombolnya tetap tampil, tetapi kita saat diklik dia tombolnya akan mati.
Oke, kita copy lagi script yang tadi yang sama di bagian bawah sini. Oke, kita di sini kasih mati dulu PHP-nya, lebih kecil, katanya lebih kecil. Selanjutnya di sini kita buka PHP lagi, kita copy lagi script yang ini tadi, Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V, selanjutnya di bagian bawah juga kita kasih mati dulu PHP, kemudian kita kasih hidup lagi. Ini kita letakkannya di sini, kita Ctrl V, oke, sudah semua. 2, 3. Oke, seperti ini. Oke, di sini on kliknya kita kasih hapus. Ref-nya kita tetap. Kemudian yang ini kita kasih hapus. Oke, selanjutnya di sini kelas, di sini kita tambahkan disable. Oh ya, di atasnya juga kita kasih hapus. Ya, yang ini kita hapus sampai di sini. Kemudian dia akan jadi seperti ini. Kelas di sini kita tambahkan, di dalam sini kita tambahkan disable di dalam kelas, disable. Di sini juga tambahkan disable. Oke, selanjutnya kita copy dulu Indoscript, kita letakkan di bawahnya juga. Oke, Ctrl C, ini kita letakkan di bagian bawah. Yang ini Ctrl V. Oke, seperti ini. Coba kita tes jalankan, Ctrl S. Oke, coba kita jalankan, kita testing, kita refresh. Oke, di sini sudah jadi. Tombol edit dan hapus datanya tidak berfungsi ketika statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. Jadi tombol data, ubah data dan hapus data tidak berfungsi. Oke, sekarang kita untuk hapus. Script untuk hapus ini sudah jadi. Sekarang ketika akan klik tombol hapus ini, dia akan menuju ke delete pinjam. Kita buka script di delete. Dia berada di delete pinjam. Delete pinjam, di delete peminjaman.
dia hanya menghapus data satu yang berada di dalam tabel. Sementara di transaksi ini ada data yang tersimpan di dalam, dia berada di dalam detail, berarti kita hapus di dua tabel. Hapus transaksi peminjaman di tabel pinjam dan hapus transaksi uraian buku peminjaman di tabel detail peminjaman. Maka di delete pinjam ini kita harus tambahkan satu tabel variabel satu lagi, yaitu kita copy saja yang ini, Ctrl C, Ctrl V, yaitu delete detail delete from detail. Oke, kita Ctrl S dulu. Sekarang kita masuk lagi di database di phpMyAdmin di localhost. Oke, contoh kita akan menghapus. Kita masuk lagi di beranda. Di sini saya akan coba menghapus yang ID pinjamnya kita lihat dulu yang berian di localhost phpMyAdmin-nya dipinjam. Oke, kita akan hapus yang ini, kita oke. Maka kita coba cek lagi. Oke, dia sudah terhapus. Sekarang kita cek di di sini sudah terhapus. Coba kita cek di localhost di 406. Ya, di sini juga sudah terhapus. Jadi begitu, kedua-duanya harus tidak ada. Coba kita di sini tambahkan data, jumlahnya 7, kita tambahkan. Oke, di sini kita coba simpan draft di peminjaman. Ya, dia akan muncul seperti ini. Ketika kita simpan draft, dia masih bisa untuk edit data dan hapus data. Ketika kita sudah simpan permanen, dia tidak bisa merubah untuk hapus data dan editnya. Kita di sini coba tambahkan satu buku lagi. Tuh. Kita simpan permanen. Oke, selanjutnya ketika kita sudah simpan permanen, dia tidak bisa lagi untuk merubah data dan menghapus data. Ketika kita klik di sini, kita harus tambahkan tombol. Kita harus tambahkan tombol detail pinjam supaya kita bisa lihat buku yang dipinjam apa-apa saja. Oke, selanjutnya kita buka lagi aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita masuk di transaksi. Di transaksi ini kita masukkan kata kunci cetak laporan peminjaman. Oke, di sini. Oke, script yang ini kita harus copy. Kita Ctrl C, kita harus letakkan di bagian beranda. Dia bukan di bagian beranda, tetap di bagian transaksi, tapi dia berada di bagian atas. Di bagian bawah sini. Oke, kita letakkan di bagian sini. Kita enter satu kali, kita Ctrl V. Seperti ini.
Oke, kita Ctrl S, coba kita lakukan testing dulu. Di bagian sini kita refresh. Oke, maka dia akan muncul cetak laporan peminjaman. Dia akan muncul di sebelah atas from pengembalian buku. Oke, sekarang sudah jadi. Sekarang kita akan lanjut di validasi untuk hapus. Oke, kita mulai dari tabel admin. Di sini kita untuk menghapus hanya bisa digunakan ketika ID admin belum digunakan di tabel peminjaman. Oke, contoh di sini yang kita gunakan di sini Antonius Avanzaman. Jadi di ID admin ini yang Antonius Avanzaman ini tidak bisa dihapus. Kita harus kunci datanya. Kita mencari data yang berada di tabel peminjaman. Jika di tabel peminjaman ditemukan ID admin, maka kita tidak bisa menghapus ID yang Antonius Avanzaman ini. Oke, selanjutnya kita masuk lagi di sini. Oke, kita masuk lagi di beranda sini. Di bagian beranda ini kita masukkan kata kunci data admin. Data admin. Oke, kita cari yang berada di bagian tabel. Kita sudah temu di bagian sini, di bagian yang hapus ini. Oke, kita akan ambil script cari data di tabel. Oke, kita akan ambil script di ini. Oke, kita copy script yang ini. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita letakkan di bagian beranda yang ini tadi. Kita scroll enter ke bawah. Oke, kita letakkan di sini. Kita Ctrl V. Koneksi database-nya kita tidak usah, kita hapus. Oke, di sini nama variabelnya kita ganti dengan IDAZ. Oke, selanjutnya ini kita Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V. Select bintang from. Oke, di sini select distin dulu, distin ID admin from tabel pinjam, where diserahkan, like IDS, or diterima, like Ctrl C, kita Ctrl V. Jika ditemukan, maka tombol hapusnya yang ini kita sini. Oke, ini kita hapus. Maka jika ditemukan, maka tombol hapusnya yang ini dinonaktifkan. Kita Ctrl X. Jika tidak ditemukan, maka kita matikan dulu yang ini. Kita matikan PHP-nya dulu. Tantanya lebih kecil. Kita buka PHP lagi. Jika tidak ditemukan, maka tombol hapusnya kita kasih hidup. Kita Ctrl V. Jika ditemukan juga, kita Ctrl V yang ini. Kita harus, ini kan error, kita harus kasih matikan dulu PHP. Terus kita kasih hidup lagi PHP-nya.
Oke, di sini on kliknya kita kasih hilangkan. On kliknya kasih hilangkan. Yang ini ahrefnya tetap. Ini kita kasih tanda pagar. Kemudian di kelasnya kita tambahkan disable. Oke, selanjutnya di nama field ini ID admin. Kita Ctrl S. Oke, di sini tidak ada ID admin, hanya ada ID pinjam. Kita Ctrl S. Oke, di sini D1 baru ID admin. Coba kita Ctrl S. Kita coba jalankan dulu. Oke, coba kita refresh di admin. Oke, sudah jadi. Artinya di sini kita di Antonius Awan Zaman ini sudah kita tidak bisa hapus dan ubah data lagi. Tidak bisa hapus saja, ubah data masih bisa. Karena di ini namanya ID namanya kita sudah pakai di data peminjaman. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut di lemari. Di lemari ini juga kita tidak bisa hapus asal-asal. Kita harus cek lagi di rak. Di sini kita mencari ID lemari di tabel rak. Jika sudah digunakan maka tidak bisa untuk menghapus datanya. Jika tidak ditemukan maka bisa dihapus. Oke, kita masuk di beranda. Kita data lemari. Oke, yang ini. Oke, kita cari di bagian tabel. Oke, di sini ada untuk hapus. Kita enter. Kita Ctrl V. Tetap dia ke dalam. Oke, di sini kita kasih nama. Cek klaim rak. Kita Ctrl C. Kemudian di sini juga kita Ctrl V. Seperti ini dulu. Di sini D-nya D2 dengan ID lemari. ID lemari. Oke, kita lanjut. Di sini select distin ID lemari. ID lemari from tabel rak where ID lemari cek lemari. Oke, ini kita hapus saja yang ini kita hapus saja. Oke, di sini data ceklar. Di sini juga kita Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V. Oke, jika tidak ditemukan maka dia akan menjalankan script yang ini. Kita ambil script yang ini, Ctrl X, kita letakkan di sini, Ctrl V. Selanjutnya kita ambil lagi script yang ini, kita letakkan di sini juga, Ctrl V. Tetapi di sini on kliknya kita kasih hapus, hapus. Grave nya juga ini kita kasih hapus.
Kemudian kelasnya kita tambahkan disablet. Oke, kita lakukan testing, kita refresh di lemari. Oke, ini juga sudah tidak bisa dihapus. Nah, ini. Kemudian kita menuju ke rak. Rak ini juga kita tidak bisa hapus. Kita harus cek di tabel buku juga. Kita harus cek di tabel buku. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita menuju ke data rak. Di sini kita ambil ke lemari dulu, kita copy dulu script tadi. Lemari dia yang ini tadi, scriptnya kita Ctrl C dulu. Ini kita menuju ke rak supaya agak lebih mudah ya teman-teman. Rak, di rak ini yang ini kita enter, kita Ctrl V. Di sini D3 yaitu ID rak. Oke, ini kita kasih nama sembarang saja. Kita copy, Ctrl C. Di variabel, nama variabelnya harus sama, R. Oke, selanjutnya select distinct ID rak from buku, where ID rak like a variable PDR. Oke, di sini juga data Ctrl V, kita copy saja, Ctrl C, ini Ctrl V. Selanjutnya kita ambil script yang ini, kita Ctrl X, kita letakkan jika tidak ditemukan maka dia akan jalankan script yang ini. Kita Ctrl V. Selanjutnya di bagian sini juga, di bagian atas sini kita Ctrl V. Jika ditemukan maka tombol on click ini kita kasih hapus. Kita hapus saja dia. Ref nya juga kita kasih hapus ke ini saja. Kemudian kita tambahkan disabel, disablet. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S, kita lakukan testing, kita refresh di rak. Oke, kita lakukan testing, refresh, dia di rak. Oke, seperti ini. Ini nama raknya yang kita pakai tadi, ML01. Berarti di buku seperti ini. Kemudian kita lanjut ke penulis. Penulis juga tidak bisa kita sembarang hapus. Dia juga harus sesuai dengan di tabel buku. Oke, kita lanjut ke beranda lagi di penulis, data penulis. Oke, di sini dia kita cari di yang tabel ya, yang ini. Oke, di sini kita enter, kita Ctrl V, script yang tadi. Di sini D4 ID penulis. Oke, di sini kita tinggal tambahkan satu supaya agak lebih cepat.
ini juga 1. Di bagian sini kita tambahkan juga 1, ini juga 1. Di sini select distinct ID penulis from buku where ID penulis like sekian. Selanjutnya kita ambil tombol hapusnya yang ini, kita Ctrl X. Jika tidak ditemukan maka dia akan tampilkan di sini, Ctrl V. Selanjutnya jika ditemukan maka tombol tombol on kliknya kita kasih hapus, on kliknya kita kasih hapus, grave-nya tetap, di delete-nya kita kasih hapus. Selanjutnya di kelasnya kita tambahkan disable. Kita Ctrl S, coba kita jalankan testing, kita lakukan testing, kita refresh dulu di penulis. Oke, ini di sini tombol hapusnya sudah tidak berfungsi lagi. Oke, selanjutnya untuk tabel penerbit, kita masuk ke beranda, kita ketikkan kata kunci penerbit, kita cari yang ini, kita enter, kita Ctrl V. Di sini D5 ID penerbit, kemudian select distinct ID penerbit from, kita Ctrl V. Di sini select distinct penerbit from buku where ID penerbit. Oke, kita lakukan testing, kita Ctrl S di penerbit, kita refresh. Di penerbit, oke, di sini tidak berfungsi tombol hapusnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jenis buku. Di jenis buku kita ketikkan kata kunci di sini, data jenis buku. Kita cari tombol yang yakin ini ya, untuk tombol hapusnya. Kita Ctrl V. Oke, di sini variabel SPDR3, variabel D ID jenis buku. Di sini select distinct ID jenis buku from buku where ID jenis buku like variabel SPDR3. Selanjutnya ini kita hapus saja tombol on click yang ini, kita tidak pakai lagi. Di sini kita tambahkan disable, ketika ditemukan maka buku untuk tombol hapusnya kita kasih disable. Jika buku tidak ditemukan maka tombol klik untuk hapusnya akan muncul. Oke, kita Ctrl S, kita lakukan testing dulu, kita refresh di jenis buku. Di jenis buku, oke, di sini novelnya tombol hapusnya tidak berfungsi lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke buku. Di buku kita masukkan kata kuncinya juga, data buku. Di data buku ini kita juga cari tombol yang untuk hapus. Oke, yang ini kita enter. Oke, kita Ctrl V script yang tadi yang di jenis buku. Di sini variabel SPDR 1 sampai 4 ID buku,
Kemudian select distinct ID buku from detail where ID buku like sekian. Kemudian jika ditemukan maka tombol on click-nya kita kasih hapus, dan jika tidak ditemukan maka tombol on click kita kasih muncul. Oke, kita Ctrl S, kita coba jalankan lagi testing, kita refresh di buku. Oke, seperti ini. Tombol untuk hapus untuk bukunya sudah tidak ada. Selanjutnya di pengunjung, kita tambah dulu cover buku saja di sini. Oke, di sini saya tambahkan cover bukunya saja. Kita klik unggah. Oke, selanjutnya kita lanjut di pengunjung. Di pengunjung kita ketikkan kata kuncinya data pengunjung. Pengunjung ya, yang ini kita enter, kita Ctrl V. Oke, di sini variabel SD-nya ID pengunjung select distinct ID pengunjung from pinjam where ID pengunjung like sekian. Jika ditemukan maka tombol on click-nya kita kasih hapus. Jika tidak ditemukan maka tombol on click untuk menghapus datanya akan muncul. Oke, selanjutnya di sini kita kasih hapus saja tombol on click yang ini. Oke, kita Ctrl S, kita lakukan testing lagi di pengunjung. Kita refresh di pengunjung. Oke, di sini sudah tombol hapusnya sudah tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yang terakhir di peminjaman. Terakhir sudah di pengunjung. Oke, yang terakhir di pengunjung ini sudah jadi semua. Untuk tombol validasi hapus data di tabel admin sudah jadi, tabel lemari juga sudah, di tabel rak, penulis, penerbit, jenis buku, di jenis bukunya juga sudah, yaitu di novel. Kemudian di buku sudah, peminjaman sudah. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan membuat fitur validasi untuk menghapus data. Oke, kita masuk ke localhost php admin dulu. Kita scrub. Oke, kita login. Di peminjaman ini. Oke, sekarang kita akan masuk lagi di sini. Di bagian transaksi kita ambil script yang di bagian status. Kita scroll ke atas di bagian status. Ya, yang ini kita ambil script. Oke, kita copy, kita letakkan di beranda. Di bagian beranda kita akan letakkan di bagian sini. Ctrl V. Oke. Oke. Kalau nilai 0 tetap, kalau nilai 1 maka dia akan tampilkan dua tabel yang ini. Ctrl X. Oke. Kita hapus ini. Kita harus tutup dulu PHP-nya.
paste di sini, satunya kosong, dia akan tampilkan di 0. Lebih kecil tanda tanya PHP, kita letakkan di sini, Ctrl V. Oke. Kemudian yang ditampilkan juga hanya dibatalkan. Ctrl C. V. Kemudian di sini kita tambahkan tutup PHP. Kemudian yang dihilang juga sama, dia lebih tanda tanya B, akan tampilkan di sini, Ctrl V. Kemudian kita tutup PHP. Oke, coba kita jalankan, Ctrl S, kita refresh di peminjaman. Di sini masih belum jadi, kita cek script lagi. Oke, di sini kita tambahkan SD variabel Ctrl Z, variabel D, buka kurung siku status. Di sini tanda petik 1, tutup kurung siku, titik koma, kita Ctrl S. Coba kita jalankan dulu, kita testing dulu, kita refresh dari peminjaman. Oke, dia akan seperti ini. Jika sudah diserahkan dan sudah dikembalikan, maka tombol ubah data dan hapus dia akan hilang. Oke, seperti ini. Jika belum diserahkan, maka dia akan tampilkannya. Oke, selanjutnya kita ke beranda dulu. Kita akan buat tombolnya di sini tetap ada, tapi ketika kita klik dia akan mati. Oke, kita ambil lagi script yang di atas, taruh di sini. Kita tutup dulu PHP-nya. Script yang ini, C, Ctrl V.
bagian bawah juga kita tutup dulu PHP, lalu kita buka lagi PHP, paste di sini juga. Oke, kemudian kita hapus modalnya yang ini, bagian bawah juga. Kemudian hrefnya kemudian ini dibatasi dengan disable. Ctrl C, Ctrl V. Oke, selanjutnya kita tinggal copy script yang dari sini, kita paste lagi yang di bawah. Ctrl C, ini kita hapus, kita Ctrl V, oke seperti ini. Kita Ctrl S, coba kita jalankan, kita refresh. Oke seperti ini, kita klik, dia tidak berfungsi, ini juga dia tidak berfungsi, oke tidak berfungsi. Oke, kita masuk lagi di w3school.com. w3school.com. Kemudian di tutorial kita pilih Lord Bootstrap 5, kita pilih BS5 button yang ini. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, kita lihat di sini disable. Sudah benar. Coba kita cek lagi dengan di script yang di Visual Studio Code. Di sini sudah benar disable. Dia posisinya di luar kelas. Oke, dia harus berada dalam kelas. Kita ulang lagi. Oke, di bagian bawah juga kita letakkan di dalam kelas. Ctrl X, kita Ctrl V, ini juga Ctrl X, Ctrl X, Ctrl V, di atas juga Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, kita letakkan di dalam kelas. Ctrl S, coba kita jalankan, kita ke localhost PHP, kita refresh. Oke, coba kita klik. Oke, dia akan hilang. Dia ada, hanya dia tampilan sudah tidak bisa diklik. Ini jadi kalau klik yang ini, kita ke beranda. Oke, seperti ini.
Oke, sekarang untuk menghapus, script untuk hapus sudah jadi. Dia akan menuju ke delete pinjam. Kita buka lagi script, kita masuk di delete. Di delete kita menuju ke delete pinjam. Delete peminjam, pengunjung, penulis, peminjaman. Nah, lihat di delete pinjam ini dia hanya menghapus satu tabel data yang ada di tabel pinjam kan. Sementara di delete pinjam, nah lihat di delete pinjam ini dia hanya menghapus satu tabel. Di delete pinjam ini dia hanya menghapus satu tabel. Dia hanya menghapus data yang berada di tabel pinjam. Berarti kita akan menghapus di dua tabel, yaitu di tabel transaksi detail pinjam dan di peminjaman. Oke, ketika kita kembali ke peran dulu. Ketika kita akan menghapus data yang ada di sini, berarti data yang berada di detail juga harus ikut terhapus. Oke. Jadi kita harus tambah di delete pinjam ini kita harus tambahkan satu kolom lagi. Ctrl C, Enter, Ctrl V. Dia delete from detail pinjam. Detail where ID pinjam. Kita akan menghapus ID pinjamnya 17. Kita akan menghapus, kita masuk dulu di phpMyAdmin. Di detail ID pinjam yang 17 ini harus kita hapus juga. Oke, coba kita testing. Kita ke beranda, kita ke pinjam, kita hapus. Oke, kita cek, pastikan dua-duanya harus sudah terhapus. Kita lihat di sini di buku dipinjam. Oke, 17-nya sudah tidak ada. Sedangkan di detail sudah tidak ada. Oke, kita akan testing lagi. Kita tambahkan lagi satu data. Tanggal pinjamnya
tanggal 11, pengunjungnya Tina F Putra. Kita klik simpan.